Oke, selamat datang di podcast Media Pushback, episode yang paling ini spesial nih episode kali ini teman-teman. Karena hari ini kita spesial banget ya, nemen nih. Kita kedatangan MC yang selalu meramaikan acara Pushback dan kesayangan rider-rider kecil. Langsung saja kita sambut, selamat datang Om Untung. Halo Om. Halo, selamat datang Om Andasa. Selamat datang di Media Pushback. Jauh-jauh dari Jepara ini. Ya. Berapa jam? Lumayan sih, 10 jam. 10 jam? Ya. Tepuk tangan, jauh-jauh dari Jepara. 10 jam. Jadi sebelum mulai tak ceritain ya. Jadi Om Untung ini sampai tadi sebelum maghrib. Langsung kita jemput. Langsung kita bawa ke sini, kita culuk ke sini. Langsung podcast. Nggak ada istirahatnya. Jadi respect buat Om Untung. Terima kasih Om Untung. Sama-sama. Langsung ke Media Pushback. Kali ini kita berada di tempat yang dingin di Batu, jadi kita pakai jaket. Ya, Untung pakai jaket juga. karena hawanya dingin sekali. Gimana Om, kabar Om? Alhamdulillah baik, Om Baik. Andasa. Terdekat apa ya? Besok ada anu ya? Iya, terdekat ini di Tiger Kota Batu sih. Kota Batu. Tiger Bike. Oke. Kita berbincang-bincang santai atau mau yang panas berbincang-bincangnya? Yang santai aja sih. Yang santai aja. Enggak yang Yang panas-panas. santai aja Om Andasa ya. Oke. Karena hawanya juga sejuk, dingin, Oh, jadi jadi yang santai. Aku senengnya sama Om Untung itu. Ngomongnya suaranya serak-serak ya obong dulu deh. Aku pengen gak suara kok gitu tapi gak iso ya. Jadi suaranya Om Untung itu khas banget, apalagi kalau pas menjadi MC di balap. Makanya banyak yang ngefan. Rider kecil. Iya sih, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk anak-anak Indonesia. Nah, positif sekali. Om Untung selalu positif. Oke, Om Untung, aku mau tanya-tanya ini. Iya. Awal mula terjun di MC Pushback, Om. Iya. Karena aku sempat dengar katanya basicnya BMX ya, Benar sekali Om Andasa. Basic aku adalah MC di BMX Race, tetapi dengan berjalannya waktu karena memang mulai pergerakan dari dunia sepeda khusus di awal di BMX, terus muncullah untuk balance bike atau pushback itu, maka di setiap race BMX itu disisipi untuk exhibition pushback di situ. Jadi setiap kali BMX itu ada exhibition untuk pushback di BMX race itu. Satu event berarti? Ya, satu event. Oh, gitu. Dan untuk pushback itu sebagai race eksibisi untuk para adik-adik kita yang kecil itu. Oke. Nah, kalau Om Untung sendiri di dunia MC, mungkin yang BMX dulu ya, sebelum ke pushback. Itu berapa lama? Atau start mulai tahun berapa? Start mulai tahun ini yang dari awal ya. Iya, yang dari awal. Untuk perjalanan aku ya, Om Andasa. Itu aku mulai tahun 2005. 2005 ini. 2005? Ya, 2005 ini nggak sengaja Om Andasa, dalam arti kita satu komunitas atau satu kelompok pencinta balap sepeda BMX dulu. Karena beberapa event ini vakum, maka tahun 2005 itu ada dari kita, karena memang sudah tidak melaksanakan beberapa balapan, itu kita mengadakan BMX Cross, dalam itu hari jadi atau hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2005. 2005. Dan di situ itu kan teman-teman dari sama-sama dari BMX, kita menggelar event yang ya lokalan lah, tingkat desa, tingkat skala lokal, tingkat RT kayak gitu. Dan di situ sudah terselenggara, tetapi tidak ada MC-nya gitu. Oh iya, berarti kayak acara lomba-lomba kampung gitu kan? Lomba kampung, terus nggak ada MC-nya nih. Secara otomatis kalau nggak ada MC-nya, nggak meriah. Ada salah satu teman langsung nunjuk, kamu aja gitu kepada saya, Om Andasa gitu. Otomatis mau nggak mau ya tetap saya jalankan gitu. Oh, berarti awalnya dadakan berarti? Dadakan nggak. Bukannya persiapan jauh-jauh hari? Nggak ada persiapan sama sekali gitu. Jadi 2005 awalnya seperti itu. Terus kalau di Jepara itu kan memang balap sepeda BMX ini kan
kayak semacam musiman. Oke. Berapa tahun rame, nanti vakum, Vakum, berapa tahun jalan rame lah. lagi. Itu mulai tahun 2006 sampai 2008 itu mulai rame. Oke. Nah, mulai rame di situ karena mungkin dengar-dengar dari teman-teman, oh ini ada MC gitu. Jadi dulunya itu aku lokalan aja sekitar Jepara gitu. Untuk MC BMX race. Terus perjalanan itu memang panjang, tahun 2008, 2009 itu vakum, masuklah tahun 2011 Om Andasa. 2011 ini kita berempat itu tidak ada job nge-MC di kota yang kita tuju itu. Oke. Tepatnya di Gor Satria Purwokerto. Ketika itu adalah kejuaraan nasional BMX. BMX salah satu produk sepeda di Indonesia. Tahun 2011 itu bikin race itu ya? Bikin race event kejuaraan nasional tahun 2011. Itu entah kenapa, kita agak jauh dari awalnya itu, delalah itu nggak ada MC-nya gitu loh. Di acara itu? Iya, di acara itu nggak ada MC-nya sama sekali. Dan salah satu teman, itu kan aku baru istirahat karena juga baru sampai di Purwokerto. Nawarin gitu loh, Mas mau nggak MC di sini Kak gitu. Tahun 2011 MC di luar kota, jam terbang juga belum ada. Kan? Karena kan awal-awalnya yang di lokal, iya, lokal Jepara, itu, kan? Terus ya secara tidak langsung aku langsung bilang spontan aja, ya oke, mau kayak gitu. Iya, itu karena memang berarti tanpa persiapan dong? Tanpa persiapan dan memang nggak ada tujuan untuk menjadi MC di situ, ya gitu. Jadi aku disuruh untuk MC di situ tahun 2011 itu di Gor Satria Purwokerto, dan aku nge-MC seharian di situ sampai selesai acara. Gitu. Yang dadakan itu? Iya, terus setelah itu mulai berkembang dari telinga ke telinga, dari komunitas ke komunitas, akhirnya ya sampai saat ini Om Andasa. Oke, berarti awal mula untuk jadi MC itu bukan niat MC memang. Iya, bukan. Karena dadakan. Dadakan, ya kan. Dan itu nggak ada basic dari. Nah, tapi serius nggak ada basic memang Om? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Karena dadakan itu. Iya. Nah, oke, berarti seiring berjalannya waktu nih, ke pushback-nya start mulai tahun berapa? Kalau yang tadi yang ada seingat aku sih Om Andasa itu sekitar tahun 2018. 18 itu ya? 2018. Itu yang gabung sama BMX atau yang pure pushback? Masih beberapa gabung dengan BMX, tetapi exhibition 2018 itu sudah mulai pure pushback. Oke. Kalau nggak salah sekitar awal itu pesertanya itu cuma 30 peserta. Pada zaman itu? Iya, 30 peserta. Iya. 30 peserta. Berarti salah satu lek di Jawa boy sing babat alas iki. Melok babat alas untuk dunia MC. Kalau untuk pushback awal-awal itu paling banter, paling banyak tuh 50 peserta. Pada zaman itu? Waktu tahun itu. Nah ini Om, tantangan pertama saat menjadi MC di event pushback Om. Tantangan pertama itu Om Andasa yang pasti itu kesabaran. Terus ya juga tentunya melihat karakter anak-anak, karena itu kan masih balita. Iya, itu kan. Jadi kalau kita panggil secara kenceng, secara cepat atau buru-buru pasti juga nanti pengaruh dengan mental mereka. Ya kita tetap berikan kesempatan, ada batas waktu yang diberikan kepada peserta. Dan memang ya bersabar itu untuk menghadapi anak-anak pushback itu. Berarti intinya bersabar, harus sabar. Nah, tapi nggak susah nggak kalau pas awal-awal pushback atau MC pertama deh? Karena pushback ini kan basicnya hampir sama dengan BMX, jadi nggak terlalu ada. Benang merahnya masih sama ya? Masih sama basicnya. Kalau pushback ini tidak ada obstacle-nya. Oke. Kalau BMX ada, cuma itu sih. Kalau lintasnya kan dia tetap muter. Gitu. Mungkin selebihnya menyesuaikan nada nggak sih? Iya, karena kan kalau pushback balita kan tadi ya? Iya, kayak gitu sih. Untuk paling penyesuaian, tetapi
nggak beda-beda jauh dengan BMX. Oh, berarti untuk adaptasinya aman ya? Aman, Perbedaan untuk, dari BMX ke pushback ya? Benar banget. Nah, MC pertama pushback itu di mana? Masih ingat nggak Om? Aku MC pertama pushback, kalau kotanya tahu, kalau tempatnya udah lupa karena 2018. Kota mana itu? Ya Yogyakarta. Jogja. Kalau sebagai penggerak memang Yogyakarta. Iya, yang awali ya. Yang awali ya. Kota pertama itu yang menggelar event pushback itu Yogyakarta. Tapi kalau tempatnya itu lupa karena banyak tempat itu di Yogyakarta. Karena Om itu sudah berkeliling Indonesia. Jadi MC makanya lupa jauh mana ini. Oke, nah Om, siapa orang atau event yang pertama kali kasih kepercayaan ke Om Untung? Oke. Pastinya ya terima kasih kepada Om Purnomo Putro, itu beliau salah satu promotor BMX dulunya, dan langsung setelah BMX jalan beliau terjun di dunia pushback. Beliau adalah orang Yogyakarta. Ya Om Purnomo Putro, bagaimanapun beliau itu memang penggerak pertama pushback di Indonesia ini. Om Purnomo, terima kasih buat Om Purnomo, keren berarti. Nama eventnya masih ingat ya Om? Ingat, kalau dulu itu GCC beliau. GCC. Oke. Tahun 2018. 2018 GCC kalau itu awal murah karir untuk iya, benar. Di pushback. Nah, pernah salah manggil nama rider nggak Om? Kalau masuk MC? Kalau pernah manggil nama rider salah, iya, pasti salah. Pernah, dan pernah. Itu beberapa kali aku alami gitu. Lucu ini. Lucu ini. Itu memang. Terus improvisasinya gimana Om? Improvisasinya ya gini Om Andasa. Ya segera kalau bisa dibilang balik ke posisi awal, meskipun secara nggak langsung itu pasti aku tersenyum-senyum sendiri gitu, karena salah pasti. Iya, paham. Karena memang pertama itu yang menjadi acuan saya itu dari jersey, setelah itu dari helm kayak gitu. Kalau misalkan itu ada jersey yang sama dipakai dengan dua anak yang berbeda di lintasan yang sama, itu kalau salah panggil kan salah ya. Ya. Itu yang paling lucu, dan itu aku juga tersenyum-senyum sendiri pasti. Gitu. Terus. Tapi kan karena ini kan orang dan juga penonton itu fokus dengan balapannya, jadi nggak nggak terlalu notis banget ya. Iya, nggak ada yang tahu itu salah apa enggak, yang penting. Tapi senyum-senyum dari Om Untung. Iya. Iya, karena untuk penonton mungkin fokusnya balapannya gitu. Oke. Meskipun salah sebut kan memang anaknya masih di situ gitu. Iya, betul. Posisinya berbeda gitu. Cuman startnya posisinya berbeda ya. Nah, padahal riders banyak, tapi Om Untung tahu itu siapa. Keren banget memang. Hafal semua riders. Tapi untuk awal-awal MC gimana Om? Kan nggak hafal semua toh. Untuk awal-awal tahun 2018, 19. Tetapi anak-anaknya itu yang ikut berlomba itu aja. Dan paling 2-3 kali pertemuan udah bisa kebaca. Gitu. Secara tidak langsung, anak yang kenceng, anak yang kurang kenceng udah tahu gitu. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan Zoom. Aku kan pernah ngelihat, jadi aku pernah beberapa kali lihat Om Untung MC teman-teman. Itu salut tuh, karena suaranya ini benar-benar suara MC banget oleh Rani. Aku penasaran, ini karakter yang terbentuk alami atau dibentuk sendiri? Untuk karakternya Om Untung itu. Bisa dibilang itu Serak. Terbentuk alami sih Om Andasa, karena semakin serak itu aku semakin nyaman. Nah, itu gimana cara bikin serak? Aku tak serak. Apa makan gorengan aku? Kalau untuk itu nggak tahu. Tetapi kalau sudah mulai jalan, misalkan pegang event atau race, setengah perjalanan itu udah mulai dapat. Gitu. Nah, tunggu. Tadi Om Untung bilang kalau semakin serak, semakin nyaman. Nah, tapi apa nggak terganggu? Serak kan berarti kan di sini kayak semi agak batuk nggak sih kalau serak? Enggak sama sekali, enggak itu. Tapi nggak ada maksudnya kendala atau apapun. Enggak ada berarti? Enak-enak banget. Cuman karakternya aja yang serak. Gitu. Bukan yang sakit gitu. Bukan. Oke, kalau berarti semakin serak berarti semakin enak gitu. Aku pengucapannya, penyampaiannya kepada penonton, kepada rider juga lebih enak gitu. Oke. Nah, kalau
berarti untuk misalnya opening ya MC, itu tingkat keseraannya, itu belum 100 berarti ya? Kalau awal-awal belum. Oh. Belum dapat. Enggak, bisa dibilang belum on lah. Belum panas. Iya gitu. Oke, berarti terbentuk alami teman-teman berarti. Aku Iya. tak gawe-gawe pernah aku tak seret-seret no. Kalau sakit sendiri. Iya, mungkin terbentuk secara alami dan Iya, kalau mungkin ya. untung memang dari awalnya udah gitu. Berarti zaman 2005 udah seret kayak ya. Udah seret tapi Belum dipoles ketika lah. itu belum dipoles, belum tahu caranya. Maksudnya kalau misalkan habis race ya pasti ada kayak semacam sakit tenggorokan atau apa itu, dan terbentuknya secara alami. Nggak ada treatment apapun, terus aku harus pakai obat-obatan apa, nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Oh, nah ini menarik. Tadi kan jadi sebelum podcast ini Media Pushback live Instagram nih, ada yang komen. Untung jangan sampai makan gorengan karena besok race. Nah, ngaruh nggak Om? Makan-makan gitu. Kalau Sambil untuk makan aku. Ngaruh nggak Om? makan gorengan itu nggak ngaruh sih Om Andasa, tapi sebisa mungkin untuk menjaga aja sih gitu. Maksudnya Kayak- kalau kayak nggak itu udah berlebihan. tahu gorengan gitu, kalau bisa dihindari aja. Bukan Hmm. kalau misalkan meskipun tidak apa-apa, tapi kan perjalanan untuk memimpin atau menghandle MC ini kan seharian. Nah, iya Siapa ya, tahu full, nanti full. setelah makan gorengan ada kendala di tengah-tengah itu kan nggak Oh, enak gitu. berarti Jadi antisipasi aja sih. lebih menjaga ya. Heeh. Mungkin oke 1-2 yang nggak over lah ya. Iya, iya benar-benar. Tetap Hmm. tetap ada gorengan, misalkan waktu break, waktu istirahat tetap ada 1-2 gorengan, tetapi nggak harus over lah kayak gitu. Oke, kalau es Om, Kalau es mungkin ngaruh nggak karena Om? sudah dari awal tidak konsumsi es, jadi sudah terbiasa nggak konsumsi es. Oh, Jadi emang dari dulu Heeh, suka nggak- es Om? nggak suka es kayak gitu. Jadi ya ini semua terbentuk secara alami, dan memang misalkan pas mau event baru nggak minum es atau apa, enggak. Hmm. Ini berarti kesehariannya juga seperti itu. Oke. Oh ya, treatment makan kencut. Ada? Beberapa kali itu saya juga konsumsi kencur, karena ini salah satu apa ya namanya, herbal kan, Ya. dari tanaman herbal, dan ada beberapa waktu atau beberapa event yang ya juga aku konsumsi kencur. Setelah mau event itu aku Minum kencut. kalau nggak itu aku ngunyah secara itu langsung kayak kencur. Langsung. Dikunyah. Aku belum pernah nyoba. Kalau coba ya nggak enak, getar gimana? Iya gitu. kan? Heeh. Oh. Tapi kencur memang itu karena kan sering dikasih tahu sama teman-teman kayak gitu, coba kencur kayak gitu. Karena memang aku benar real pure, nggak ada treatment, nggak ada bisa dikatakan gurah suara, nggak ada. Real mengalir aja sih Om Andasa. Berarti yang nggak, bukan treatment yang harus apa namanya ketat gitu ya? Enggak. Ya sewajarnya aja Sewajarnya berarti. saja. Oke. Ya cuma antisipasi saja. Oke. Berarti ya memang ya itu tadi teman-teman alami. Tapi serius loh, Om Untung ini fans rider kecilnya banyak ya Mas ya? Banyak dengan suaranya. Tapi mungkin Om, semisal aku menjadi rider kecil, pas aku mau start dengan suara MC Om Untung seperti itu, lebih bersemangat deh kayaknya. Serius, karena nggak tahu ya, anak kecil kalau disemangatin kan seneng tuh, tambah kenceng. Iya. Apalagi dengan power suara seperti Om Untung, kita udah wah. Makanya banyak yang ngefans sih Om Untung nih. Oke, Om, ini nih ada momen kocak nggak pas nge-MC nih, saat nge-MC? Ada sih Om Andasa, itu beberapa kali lah pada event itu. Gini, yang sudah siap di start itu, yang sudah mau dilepas itu, dia kan udah persiapan mau dilepas. Itu yang aku panggil malah yang belakangnya gitu. Jadi Salah panggil nama. salah panggil grup, dan salah semuanya gitu. Dan itu kocak. Ya kembali tuh aku ya tertawa, senyum-senyum sendiri. Oke. Karena memang aku udah tahu salah ya gitu. Tetapi kan aku nutupnya gimana caranya setelah tahu. Nah, itu aku penasaran itu. Kalau misalnya Om Untung salah panggil nama atau apapun ya pas mau start ya. Iya. Improve-nya gimana? Ada mensiasatinya gimana? Ya siasatinya ya langsung memang Ke peserta menuju selanjutnya. ke peserta yang benar gitu. Oh. Meskipun itu
Misalkan nanti itu salah ya kita slip sedikit Masnya. Oh ya, untuk batch ke ini nanti persiapan di belakangnya seperti itu. Oke, halus, keren. Pengalamannya berbicara memang keren. Jadi nggak ya semua itu kan memang terbentuk dengan berjalannya waktu. Jadi nggak gimana, nggak nervous, nggak apa-apa ya disisipkan ya untuk peserta berikutnya bersiap. Padahal itu kan udah salah, udah aku tahu pasti salah itu. Gitu. Keren, langsung disapu. Jadi semua mungkin ya ada lah 1-2 yang oh ini Om Untung pasti salah gitu. Tapi kan nggak semuanya gitu. Iya, keren. Nah, Om Untung ini kan banyak disukai sama anak-anak kecil kan, raden kecil nih. Ada nggak sih rahasia dari Om Untung kenapa bisa sedekat itu sama anak-anak? Dari awal memang sudah seneng sih ya sama anak-anak kecil dan mereka itu pastinya termotivasi adalah dia itu harus bisa menjadi yang terbaik supaya nanti bisa masuk final ke utama. Kalau final utama itu pasti akan dipanggil Om Untung gitu loh. Pemanggilannya dengan Saywar atau memperkenalkan diri. Itu menjadi salah satu motivasi anak-anak dan cita-cita mereka bisa dipanggil Om Untung gitu. Oke. Makanya dia sangat-sangat termotivasi. Oh, pasti. Cita-citanya apa? Aku harus dipanggil Om Untung. Ya, gitu. Kebanyakan seperti Tapi ya itu. Untuk motivasi semangat ya. Semangat menjadi yang terbaik sih pastinya kayak gitu. Dan itu memang sering disampaikan parents, orang tua kepada saya juga, misalkan ini anak, ini pembalap ini sebisa mungkin bisa menembus final utama, biar bisa nanti dipanggil Om Untung di panggung Saywar atau panggung perkenalan. Wow, oke. Iya bener sih, tapi menjadi motivasi sih, karena kan suaranya Om Untung khas banget. Sesuai tadi yang aku ngomong, maksudnya anak kecil ngurungono Om Untung itu tambah semangat itu. Itu momen yang spesial buat anak-anak berarti ya? Iya, nanti ya. Spesial. Itu paling spesial dan mereka paling dinanti itu momen race pushback itu. Oke, sekarang ini tadi momen kocak sudah nih. Kali ini cerita tentang momen paling mengharukan selama nge-MC. Misal rider nangis atau apalah. Ada gak momen mengharukan? Banyak sih Om Andasa, tapi nggak begitu banyak. Ya ada beberapa event yang pas aku juga nge-MC di situ, anaknya misalkan udah tinggal final. Ini anaknya kan rewel, ada yang udah masuk final nih, bad mood atau apa. Iya udah masuk final dan itu race terakhir. Gitu. Oke, terus? Dia nggak mau start awalnya kayak gitu. Tapi kan sebisa mungkin ini kan anak-anak. Ya aku coba menghampiri. Terus pasti anak-anak biasanya itu yang sudah kenal itu kan dia akan ya mau gitu. Dengan sendirinya mau untuk melanjutkan start dan di situ dia malah jadi juara. Itu yang sangat mengharukan karena memang anak itu orang tuanya pasti ya oke lah sudah berangan-angan anakku ini pasti podium berapa tapi kan yang penting ikut final tapi ketika mau final itu anaknya udah nggak mau. Dan itu orang tuanya udah pasrah tapi itu kan saya coba hampiri, saya coba berikan motivasi semangat dan akhirnya mau dan dia malah menjadi juara. Berarti, itu pernah itu di salah satu event itu. Om Untung ikut andil ya? Iya, karena atau mensupport anak itu. Benar sekali Om Andasa, karena aku paling senang itu anak kalau fight jadi petarung itu suka banget. Jiwa fight. Iya. Itu oke. Oh, itu momen yang mengharukan. Iya, itu yang memang aku juga merasa di situ berarti ikut sama mereka itu. Nah, kalau menurut Om Untung nih ya, menjaga mood anak-anak itu gimana Om? Tentunya para orang tua sudah memiliki caranya sendiri. Caranya sendiri-sendiri, tapi mungkin lebih bersabar sih Om. Itu gitu ya? Intinya itu bersabar karena orang tua udah pasti tahu lah bagaimana caranya anak ini karakternya biar lebih enak, biar lebih nyaman. Karena memang race kan akan menunggu, nggak langsung bisa memainkan race demi race gitu. Ada tahapan-tahapannya itu ya untuk menjaga ya memang bersabar dan udah tahu karakter anak ini sendiri. Iya, kalau contoh yang barusan tadi yang kayak udah di final tapi nggak mau race kan. Iya. Nah itu kan berarti
moodnya si anak ini Iya, udah mulai. lagi down Iya, kan, lagi masalah down. kan. Jadi itu yang menjadi termasuk pekerjaan rumah untuk orang tua biar anaknya kembali mau ikut race dan juga menyelesaikan sampai akhir. Oke. Tapi kadang Om Untung kalau ada momen seperti itu, Om Untung juga ikut membantu si anak untuk apa ya, kasarnya membantu orang tuanya lah. Ya ikut Maksudnya, ayo ini mencoba menyemangati lah gitu, maksudnya mengarahkan ayo tinggal satu kali balapan lagi, satu kali race lagi. iya, tanggung. Karena dari awal udah bagus, tinggal race terakhirnya dia nggak mau, dan itu orang tuanya udah pasrah. Gitu. Bahkan orang tuanya pasrah. Untung yang turun tangan ini. Tapi nggak semua, tapi ada momen-momen seperti itu dan anaknya ini ya alhamdulillah juara gitu kan, jadi lebih terharu. Lebih mengharukan lagi akhirnya juara. Gitu. Om Untung ini kan dari Jepara ya? Dari Jepara. Sedangkan untuk event-event pushbike kan beberapa tahun terakhir lagi naik-naiknya nih. Benar. Seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Intinya seminggu sekali ada lah. Nah, Om Untung menjaga kondisinya gimana, Om? Kan nggak di Jepara toh kan? Maksudnya ada yang di Jawa Timur, ada di Jogja, di sini. Kalau untuk menjaga kesehatan lah, maksudnya untuk antisipasi itu. Karena aku melihat orang kalau yang bisa dibilang kesel ya. Capek-capek Om Andasa, tetapi ini kan salah satu hiburanku. Oke. Ini adalah salah satu duniaku di sini. Jadi rasa capek itu terbayarkan ketika race sudah berjalan, aku sudah mulai teriak, dan di situ aku sudah bisa meluapkan gitu loh. Kecapeanku, apa yang aku pikirkan itu udah diluapkan bisa plong saat race. Iya, kan orang lain nggak akan tahu misalkan Untung capek atau apa, tapi sudah terbayarkan kecapean itu ya dengan itu menyemangati anak-anak, menjadi MC balap itu salah satu pengobat untuk rasa capek itu sih. Nah, justru malah di race ya. Iya, di race-nya. Oke, karena saking cintanya Om Untung juga sama pushbike. Iya. Akhirnya kalau semisal ada masalah apapun meluapkannya ya pas nge-MC itu. Padahal ada orang nggak tahu kan? Nggak kelihatan Om, nggak kelihatan. Tapi ini orang-orang bakal tahu kalau Om Untung iya, tapi nggak kelihatan. Om Untung selalu 100% teman-teman. Ya aku memang sebisa mungkin totalitas lah. Totalitas Om Untung selalu. Keren sih memang. Lah Om, untuk kota Om, ada nggak kota yang paling berkesan Om? Paling teringat nih memorinya nih. Kota paling berkesan selama ini yang pernah aku datangi, pernah aku kunjungi ya, semua itu berkesan. Semua itu memang ada nilai-nilai tersendiri, ada yang bisa menjadi apa ya, kesan buat aku sih Om Andasa. Yang paling. Kalau yang paling, semua paling Om Andasa. Gak bisa teman-teman. Untuk gak bisa. Yang harus positif. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini. Oke, berarti semua berkesan. Semua berkesan dan adil, semua. Karena Om Untung cinta banget sama Iyalah, nggak ada kota yang harus satu kota ini, nggak, semua berkesan dan semua keren, tapi keren bener. Itu terbukti berarti memang 100% untuk pushbike. Iya benar. Semua pasti berkesan. Kalau ini event pushbike terbesar Om yang pernah dihandle Om? Ada beberapa sih Om Andasa, tetapi ini sudah merata, bukan cuma di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Beberapa event besar, event mengesankan juga di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, dan ya semua hampir ada ya event-event yang bisa dikatakan gede, event yang bisa dikatakan ya wah gitu, memang ada, dan itu sudah ada di beberapa tempat, nggak di Pulau Jawa saja. Mulai rata dan itu memang sudah terbukti sih Mas. Karena pushbike juga semakin berkembang ya sekarang ya. Jadi mulai berkembang dan hampir rata, gede-gede semua. Mereka sudah tahulah bagaimana pengemasannya masing-masing. Nah, untuk kalau untuk MC pushbike yang di luar negeri pernah atau belum? Kalau MC pushbike di luar negeri sampai saat ini belum, karena
ada beberapa tawaran Om Andasa, tetapi ya pasti kan. karena kan mohon maaf, jadwal misalkan tahun ini gitu kan, Desember kan udah ada gitu. Jadi kalau sudah ada job yang masuk dan mungkin dari pihak luar ada yang menghubungi untuk ingin menggunakan jasa saya, mungkin ya nggak bisa. Selain kalau memang di tahun ini ada yang kosong gitu bisa. Tapi kalau sudah ada job, meskipun itu di luar negeri, udah ada beberapa tawaran sih Om Andasa. Di luar negeri. Tetapi memang tidak aku ambil karena memang sudah ada job di bentrok di dalam negeri ini. Itu kalau boleh tahu dari mana Om? Tawarannya luar negeri Om? Malaysia. Negara mana? Malaysia. Malaysia pernah. Yang terbaru sih Malaysia. Yang dulu itu Singapura pernah. Juga gagal. Karena bentrok. Karena sudah ada job di Indonesia gitu. Oh, berarti jadwalnya Om Untung ini padat banget. Iya. Sampai Desember loh. Tadi keceplosan Om Untung ngomong sampai Desember. Iya, Desember udah ada gitu. Jadi ada beberapa event yang sudah ya ngunci jadwal itu. Keren sekali teman-teman, keren sekali. Oke, tapi pasti ada ya keinginan untuk di luar negeri ya. Ya kalau ada sih Om Andasa. Kalau yang pastinya ya jadwalnya kosong itu, nggak ada bentrok yang di sini. Nah, kalau semisal ada kesempatan dan jadi di luar negeri nih Om, entah Malaysia, Singapura, kira-kira pakai bahasa apa Om? Ya bahasa internasional sih, kalau bisa sih ya. Nah ini aku belum pernah tahu nih Om Untung nge-MC dengan suara khasnya tapi bahasa internasional nih. Tapi udah siap ya? Ya mungkin siap nggak siap ya seperti tadi Om Andasa. Iya karena kan dinikmati aja. Om Untung kan bentuknya dadakan. Gitu. Nggak harus mempersiapkan itu. Apa yang bisa ya diucapkan gitu dan itu akan belajar di situ gitu. Oke, keren loh tapi kalau sampai luar negeri karena mungkin orang-orang di Singapura, di Malaysia nggak punya MC yang wah sekeren Om Untung sampai menghubungi Om Untung ini. Mungkin ada sih Om Andasa, tapi mungkin siapa tahu nih pakai dari Indonesia kayak gitu, produk Indonesia. Oke, sejauh ini masih aman teman-teman, Untung tengah-tengah. Nah, Untung rasanya membawa nama Jepara di dunia pushback nasional gimana? Ya, yang pastinya Om Andasa itu seneng, bangga, dan ya mungkin bukan mendedikasikan berupa misalkan medali, trofi atau lain buat untuk Kota Jepara, tetapi paling nggak ada sumbangsi membawa nama baik Jepara di Indonesia dan khususnya di dunia pushback ini. Anu nggak sih, dibuatkan patung nggak sih, Mas? Di Jepara, ya? Enggak lah, gitu. Karena, waduh, ini keliling ya kan, kamu tuh keliling kan berarti keliling Indonesia kan, membawa nama Jepara, nanti masuk Jepara, Untung udah ada patung Kartini, ada patung-patung orang-orang yang memang berjasa di Jepara. Oke, Om Untung, kali ini kita ada segmen dadakan. Seperti Om Untung awal-awal MC dadakan. Jadi ada pertanyaan ini Om. Kita siap. Menyaringnya nih dari Instagram. Ada 5 pertanyaan. Siap. Dari ratusan pertanyaan, karena kita nggak mungkin dibacakan semua Om ya. Siap. Jadi kita sortir 5 pertanyaan dari Instagram. Oke, siap Om? Siap. Oke. Namanya siapa? Ini Om Andasa. Yang pertama. Nanti kita sebutkan. Ini gila. Kalau Om Untung jawabnya, pertanyaan yang nyeleneh nggak sih? Si Om Untung bingung jawabnya. Gak apa, pertanyaan pertama dulu. Siap. Dari Aiswa Diandra. Jaga staminanya gimana Om? Nge-MC dari pagi bisa sampai malam. Isoma, race cuma 30 menit. Betul. Tadi aku sempat bertanya sih. Ya ini sempat untuk tanyakan maksudnya. Aiswa Diandra ya Om. Seharian sih. Aku tadi lupa menit. Seharian kan Om Untung. Untuk jaga staminanya ya tadi Om Andasa sudah saya sampaikan bahwasanya menikmati saja. Race ini sebagai salah satu hobi, sebagai salah satu hiburan. Jadi capeknya itu akan hilang ketika sudah berteriak, sudah namanya memanggil para rider dan di situ
itu salah satu treatment untuk penghilang rasa capek itu. Jadi semua akan hilang dan semua akan merasa fit kembali ketika bisa mengalir untuk mengikuti race sampai seharian seperti itu. Tapi iya sih, ini powernya bener-bener gondeng untungnya karena mulai pagi Mulai pagi benar, mulai pagi Jadi jam berapa? 8. Jam 8 sih? Segitu ya kan ya? Ya, jam Sampai 8 pagi sampai kadang ya ada yang jam 10 malam. Ayo no, MC dengan kalian ngerti omong untuk karakternya yo, suaranya bener-bener 100% dan semakin lama semakin panas suaranya. Iya, itu. Gak ada capek. Berarti mungkin ya tadi kencur. Ya kencur salah satunya, tetapi itu nggak terus-terusan gitu. Cuma ya kalau pengen, kalau enggak ya nggak kencur ya gitu. Jahe gimana? Ngaruh nggak Kalau jahe lebih enak melonggarkan sih, melonggarkan untuk itu. Tapi aku juga nggak selalu jahe juga gitu. Yang pokoknya minuman yang panas, Om Andasa. Pokok panas ya? Pokoknya panas gitu. Oke, kalau panas guys jadi. Oke, next question. Oke, dari Sakti Karasugiar. Apa itu? Gak ada aku. Karasugiarto. Kasih, oke, Om Untung sing hafal aku gak hafal. Tanggapan Om Untung dengan drama-drama Pushback dari dulu. Nah, ini loh gimana Om? Tanggapan Om. Ya untuk Sakti Karasugiarto ini dari rekan-rekan Jet Custom Bumen. Untuk drama-drama di dunia Pushback itu ya memang namanya ini akan seiringan berjalan waktu gitu loh. Ya yang penting itu dramanya masih dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, jadi nggak masalah, itu menjadi salah satu kompetisi dan biar kompetitif. Oke, nah berarti tak ganti aja drama yang negatif gimana? Kalau drama yang negatif ya jangan sampai nanti karena pengaruhnya akan berimbas kepada anak-anak kita. Bukan masalah cuma pribadi oleh orang tuanya, tetapi nanti akan berimbas pada anaknya. Karena kalau aku ngelihat nih semakin berkembangnya Pushback, biasanya semakin ramai, semakin tinggi kan masalah juga semakin banyak kan? Iya benar. Karena memang di situ nilai kompetisinya itu akan muncul gitu. Orang tua ini kan sebisa mungkin mengikutkan anaknya di dunia Pushback ini kan salah satu cita-citanya, keinginannya adalah menjadi juara. Dan itu semua akan, meskipun tidak semua, itu pasti parent yang mengikutkan putra-putrinya ke dunia Pushback, salah satunya adalah menjadi juara. Itu adalah salah satu kebanggaan orang tua di usia dini untuk anak-anak kita ini gitu. Tetapi itu kan jangan sampai melupakan dalam arti tetap dalam kondisi yang baik kayak gitu. Jangan sampai memengaruhi anak-anak kita hal-hal yang kurang bagus. Nah itu karena iya sih. Karena kalau di Pomade ini Om, sampai episode detik ini banyak yang sambat Om. Iya, banyak drama lah. Tetapi seperti tadi, ya pokoknya dinikmati. Pokoknya semua berproses. Ini baru terlihat orang yang cinta Pushback. Dinikmati, keren Om Untung, keren nih, sumpah keren. Kalau yang lain episode lama, wah kobong, Om Untung enggak, tenang, dingin, dinikmati, keren. Oke. Next pertanyaan Om, dari Pushback Ponorogo. Om Untung, rekor dalam 1 bulan paling banyak ada berapa kali MC dan kapankah itu? Dalam 1 bulan, ya, oke. Berapa Om? Itu pernah di tahun 2024 kalau nggak salah. Tahun kemarin nih. Ya tahun kemarin. Dalam 1 bulan. Itu kan 1 bulan biasanya kan 7, 8. Ya. Itu sampai 9 kali karena Senin itu masih ada job. Dan itu Pushback juga. Pushback juga gitu. Jadi kalau 2 kali 4 minggu kan 8. Ini 9. Ini 9. Nah, ya. Itu berarti ada yang 1 minggu lebih. Iya. 1 ini. Tadi aku sempat tak tanyakan teman-teman tentang Om Pushback ya, Om Pushback sampean. Om Untung, bahwasannya jadwalnya apa gak capek, kayak gitu. 9 kali berarti terjawab ya Pushback. Apa tadi Pushback siapa tadi? Ponorogo ya? Ponorogo. 9 kali paling banyak. Mulai karir awal di dunia Pushback ini kemarin itu paling banyak. Yang 9 kali itu? Iya tahun 2024. Kalau biasanya ya 5. Kalau normalnya berapa tuh? 4, 5?
Paling 6 kayak gitu. Itu banyak sih. Tetap banyak sih ya. 6, kayak realistis ya 7 kayak gitu biasa. Semisal nih Om, semisal nih dalam 1 bulan lebih dari 9 masih sanggup nggak? Sanggup. Semakin banyak semakin sanggup. Keren. Semakin banyak semakin sanggup. Pokok pushback, cinta, love. Oke, next pertanyaan dari Farid Ardian Saka. Pesan terbaik buat penyelenggara event. Oh, pesan-pesan buat penyelenggara. Nah, ya ini penting ini. Mungkin pesan-pesan untuk penyelenggara event pertama itu jangan budidayakan jam karet. pastinya adalah mencari lokasi, venue, mencari jadwal yang terbaik atau tanggal bulan kayak gitu seperti itu, dan sebisa mungkin ya kalau misalkan itu adalah salah satunya adalah apa ya Om? Bisa perangkat perlombaan ini juga harus tahu gitu. Bagaimana rapot atau bagaimana yang sudah dijalankan untuk penyelenggara event dalam arti perangkat-perangkatnya gitu. Semisal juri, semisal kalau misalkan panitia lah ya. Panitia kayak gitu. Udah tahu dan punya track record kayak gitu. Harus dilihat dulu gitu. Oke. Bukan harus mendiskreditkan salah satu event, tetapi event yang memang benar-benar event bagus itu semua perangkat perlombaannya juga bekerja sama dengan baik. Biar berjalannya lancar ya. Iya, berjalannya lancar. Karena perjalanan lancar ini juga ya? perjalanan lancar ini juga ini menjadi salah satu apa ya? Nilai plus. Nilai plus karena memang ini yang didapatkan meskipun nanti ada telat 30 sampai 1 jam, mereka itu nggak apa-apa. Yang penting ini mengalir. Bukan saling menyalahkan. Iya, gitu. Nah, ini aku ada pertanyaan dari aku sendiri nih. Udah habis kan questionnya ya dari aku nih. Semisal ada event yang telat Om, Om untuk sebagai MC ada rasa apa ya kalau mangkel dikit nggak? Maksudnya sebel nggak? Jam molor lah, misalnya jam 7, jam 9. Kalau molor dalam arti race ini tetap berjalan semestinya itu nggak apa-apa. Tetapi misalkan ketika sudah mulai selesai babak penyisian dan terus nanti menuju ke babak selanjutnya, itu ada sedikit ya kredit atau kemoloran itu yang memang ya kurang nyaman, tetapi sebisa mungkin tetap profesional kayak gitu. Ya berarti rata sih. Sebisa mungkin tetap profesional karena apapun yang terjadi di lapangan itu saya terlibat di situ gitu. Jadi nggak harus aku nggak tahu apa-apa. Ya aku terlibat di situ gitu. Semua perangkat itu terlibat. Berarti. Walaupun ada rasa kurang nyaman, tapi tetap profesional ya. Profesional karena memang saya udah didatangkan. Saya udah juga dikasih pekerjaan, harus dikasih job gitu ya. Harus apapun yang terjadi di situ ya memang ditanggung sama-sama. Betul, semua perangkat seperti yang dikatakan tadi oleh Om Untung. Nah, Om Untung, JRC itu apa Om? Dan siapa Om JRC itu? Boleh dijelaskan nggak? Boleh Om Andasa. JRC itu Jepara Racing Komite. Jepara Racing Komite. Ya kalau bisa dibilang ya perangkat panitia yang menghandle jalannya lomba, jalannya race, mulai dari petugas finish, start, entry data dan lain-lain lah untuk perangkatnya untuk lomba itu tersendiri. Dan berarti itu memang di Jepara aja berarti ya? Enggak, ya siapa yang memberikan job, siapa yang mendatangkan kita datang untuk didatangi. Oke. Berarti terdirinya berdirinya mulai ya ini terbentuk dengan sendirinya Om Andasa, karena dulu itu kita satu event tapi berbeda manajemen, berbeda kerangka namanya gitu. Dulu WSS. Itu entry data, bagian start dan finish. Karena ini kalau MC sendiri gitu. Jadi kalau dulu sendiri-sendiri gitu. Meskipun satu kota tapi sendiri-sendiri. Akhirnya sekarang jadi satu. Ngumpul jadi JRC. JRC itu berarti. Karena keseringan kumpul di satu race jadinya. Barengan terus barengan. Jadi kita langsung
alangkah baiknya digabung jadi JRC Jepara Racing Komunitas. Oke, komite berarti. Tadi lain sekolah aku kok kepala sekolah guru BK gitu. Nah, untuk mengatur antara MC dan racing komite bagaimana? Nah, iya. Ya, Aturnya gimana tuh? ngaturnya tetap kita sebelum lomba, sebelum race, tetap kita ada briefing, ada masukan, saling mengingatkan apa tugas yang memang harus dikerjakan. Nanti misalkan di tengah-tengah lomba ada sedikit kesalahan, saling mengingatkan, seperti itu sih Om Andesa. Nanti bisa dievaluasi sambil berjalan race itu sendiri. Oh gitu, sambil berjalan atau setelah? Kalau sebisa mungkin di race itu ada kesalahan, kita evaluasi langsung. Oh langsung. Keren. Dan nanti kita akan evaluasi setelah race juga ada seperti itu. Oh oke. Kalau pesan JRC ke Om Untung atau ada manajemen lain? Kalau pesan JRC? Kalau order? Kalau teman-teman yang nonton ya, order bisa JRC nih. Job ke saya bisa, ke teman-teman JRC, anggota JRC juga bisa. Atau tapi ada official akun sosial media? Ada Jepara Racing Committee di Instagram. Oh di Instagram, berarti nanti kalian bisa ngubungi di sini. Iya. Di sini? Di mana Mas? Bisa langsung. Berarti nggak harus di Jepara aja ya? Nggak harus, semua yang ngasih job itu yang penting ya tadi ada jadwal kosong siap kita berangkat. Ya, cuman harus booking jauh-jauh hari teman-teman. Karena Untung padet sampai Desember ya. Tak info ini sampai Desember wis full jadwalnya. Bayang dong, aku kepingin enak isan. Nah, Om, aku penasaran sih Om di balik MC Pushback kegiatan sehari-hari Om apa aja sih Om selain Pushback Om? Ya benar sah. Selain Pushback freelance, pokoknya apa yang masih di lingkup MC atau bukan beda jalur. Maksudnya freelance apa yang misalkan ini berkenaan dengan apa ya, transportasi tapi ojek online. Oke. Itu jadi freelance misalkan antar apa mau delip apa itu bisa ya itu freelance. Terus nanti ya ini suruh cari ini ya bisa ya pokoknya ada cuan berangkat gitu. Gas. Berarti apapun cuan iya ya salah satu untuk ya keseharian, kesibukan seharian. Berarti kalau karena jadwalnya Om Untung padat ya teman-teman ya. Berarti hidupnya Om Untung di Jepara jarang. Lebih keluar kota terus kan? Kalau weekend berarti ya jarang di kampung. Weekend dipastikan tidak di Jepara. Tidak di Jepara dan itu sering kali dikomplain ya sama teman, sama pasangan. Iya, ya. karena kan kalau kumpul teman-teman kadang weekend gitu kan. Gitu. Me time weekend. Iya, betul. Tapi berarti jarang ya? Memang ini kan sudah berjalan beberapa tahun jadi ya udah tahu kalau misalkan masuk weekend pastinya jarang di rumah. Misalkan kalau weekend di rumah berarti ada yang spesial gitu. Oke. Berarti jadwal weekend Om Untung sampai akhir tahun nggak bisa malam mingguan. Ya, karena padat. Malam mingguan di kota orang. Di kota orang, selalu di kota orang malam mingguan aja Om Untung. Nah, Om, aku penasaran ini sih outfitnya Om Untung sih. Kayaknya dari atas topi ini 34 ya? Iya benar. Apa itu? Salah satu brand. Brand beliau itu ya spare part mulai dari racing, tentunya pushback, dunia pushback juga sudah merambah ke dunia pushback itu 34 dan alhamdulillah untuk tahun ini kerjasamanya sudah hampir 1 tahun dan mudah-mudahan ke depan nanti akan dilanjutkan lagi. Oh amin. Semoga ya. Amin. Semoga ya ini untuk 34 Untung sudah anu ya. Ini sudah hampir mendekati. Sudah wanti-wanti sama Untung. Berarti setiap event Om selalu pakai 34 karena memang untuk tahun ini ada kontrak 1 tahun. Berarti setiap race aku tetap menggunakan untuk outfit dari 34 Project. Oke, mulai ya, topi. Ini jaket, ini jersey juga ada. Oh, sama jersey-nya juga. Jersey ada jersey di sini. Boleh. Ini 34 juga. Boleh. Keren. Semua 34. Iya sih. Harusnya hostnya Media Pushback pakai gak sih? Iya paling nanti akan segera kan? endorse. Oke, berarti pakai 34. Ditunggu
kabar gembiranya dari 34 Oke. sudah mau habis ini. Timbang kali pindah nang Barcelona ya Om Untung ini. Oke, Om. Ini kita bicara lebih dalam Om, karena kita udah segmen mau terakhir nih. Dengar-dengar nih Om ya. Dengar-dengar dari monitor nih. Katanya Om Untung mau menikah dalam waktu dekat. Iya, benar. Nah, kapan rencana nih Om? Ya, rencana itu pernikahan kami itu tanggal 5 Oktober 2025 tahun ini. Gila. Ini mohon maaf, mohon izin Om Andasa. Kenapa Om? Ini undangan terbuka dulu untuk keluarga besar Pushback Indonesia. Se-Indonesia polo. Wih, se-Indonesia iya ya. MC Pushback paling anu Om Untung toh. Ngundangi se-Indonesia. Untuk persiapan Om udah berjalan berapa persen nih Om? Kalau untuk saat ini 70%. 70. Oktober itu berarti berapa Mei? Wih, sebentar lagi Om. Iya, 5 bulan ke depan. 5 bulan jalan. Oke, berarti untuk Oktober tidak menerima job dulu. Minggu pertama, minggu kedua. Oh, masih. Kalau minggu kedua ada, yang penting nggak hari minggunya diambil gitu. Sabtunya ngejob, minggunya kita honeymoon. Keren. Nah, deg-degan nggak Om? Apa masih belum ini? Ya deg-degan tentunya. Untuk calon istrinya Om Untung, ya, support nggak? Alhamdulillah Di dunia Pushback. Alhamdulillah support Om Andasa, karena memang kita juga diketemukan itu, saya udah berkecimpung di dunia MC ini, jadi pas ketemu sudah MC Pushback dan dia tahu dan ya support 100% lah buat aku. Nggak Om, misalnya, kita nggak pernah malam mingguan nih. Ya itu sering komplain masalah iya, itu. Kan? Kalau weekend pasti nggak di rumah gitu kan, namanya juga ingin malam mingguan atau apa kan. Iya, benar. Udah tugas, sudah pekerjaan ya akhirnya ya ngikut aja gitu dan support total. Terima kasih ini. Salam istri. Apakah nanti setelah menikah akan tambah semangat nge-MC? Pastinya iya sih. Tambah semangat? Semangat lah. Ditemani bersama istri ya? Iyalah, nanti didampingi sama istri. Nah, nanti misalnya istrinya Om Untung ngambek ya. Kamu lebih cinta Pushback atau aku? Nah, ini nih. Janganlah. Ini nih. Pushback ya cinta semua ini. Oke, berarti ditunggu undangannya. Ini undangan terbuka dulu ya Om? Iya, undangan terbuka dulu. Nanti Oktober. 5 Oktober. Di Jepara, teman-teman. Se-Indonesia Pushback diundang. Kita bawa bareng-bareng. Iya. Numpak bis. Ya nggak bisa datang Chris bisa. Nggak bisa datang langsung Chris, aman aja. Aman. Mudah-mudahan bisa datang. Sehat-sehat selalu pokoknya ya. Nah, oke. Om Untung, pesan-pesan atau harapan buat para rider kecil Indonesia kita Om? Ya, untuk anak-anak Pushback Indonesia, yang penting itu adalah semangat, dijalani, selamat berproses, dan di dunia Pushback ini adalah bukan titik terakhir, ini hanya pondasi untuk anak-anak kita menuju yang jenjang selanjutnya, lebih namanya berprestasi. Jadi Pushback ini berproses, dinikmati, dan ini akan jadi suatu pondasi yang baik untuk anak-anak kita. Benar. Karena membutuhkan karakter anak ini ya. Benar sekali. Oke. Terus ini untuk harapan untuk komunitas Pushback ke depan. Komunitas Pushback ke depan Om Andasa ya normatif aja ya. Kompak. Oke. Tentunya solid dan selalu jaga komunikasi yang penting. Nah, solid komunikasi. Jangan senggol menyenggol, ya kan? Karena komunikasi ini menjadi salah satu jalan keluar lah. Untuk apa toh yang kita ributkan, apa yang kita ya benar keren jawabannya keren. Jawabannya keren dari Om Untung. Oke, Om Untung. Ini sih aku penasaran sih. Om Untung berarti udah nggak di dunia BMX untuk MC atau masih Om? Masih ada beberapa event tahun ini, 2 event yang sudah jalan di Yogyakarta tahun ini. Tapi kan
Karena ya tadi Om Andasa. Lebih banyak pushback-nya ya? Karena job yang masuk duluan itu pushback. Oke. Jadi nggak mungkin aku geser job yang sudah masuk. Nanti ya kena semprot orang se-Indonesia. Iya nih, udah di DP nih bos. Iya. Kalau ini mini JB pernah? Om? Mini JB pernah di Malang juga sih. Nah, untuk pembawaan karakter MC kayak pushback, mini JB atau BMX sama nggak? Hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama. Karena dia juga cornering, dia juga melakukan di mana speed kecepatannya di situ dan dia akan ada break point sama semua untuk pembawaannya sih. Ya tinggal pemainnya ini rider-ridernya yang berbeda. Oke, berarti kalau benang merahnya sama ya? Sama. Nah, yang patut dinanti aku malah penasaran, bukan penasaran nih, malah berangan-angan membayangkan Om Untung jadi komentator sepak bola. Nah, ini Kayak tambah seru. ini tantangan. Belum pernah, Om? Belum pernah. Kayak Tarkam di kampung itu. Belum pernah ada. Kayaknya seru loh. Karena aku beberapa kali lihat komentator Tarkam atau mini soccer itu ya seru aja. Iya sih. Aku membayangkan kalau dengan karakter suara Om Untung ini. Ya mudah-mudahan nanti dicoba di kampung. Oke, bisa. Siap Om Untung. Om Untung, terima kasih sudah mampir di Media Pushback jauh-jauh dari Jepara. Oke, sama-sama Om Andasa. Terima kasih buat para penonton Pomade. Jangan lupa di-subscribe, di-share, terus jangan lupa di-follow juga Instagramnya Om Untung. Iya, benar sekali. Di sini terserah, dan jangan lupa datang nanti Oktober. Undangan terbuka dulu. Undangan terbuka dulu. Oke, Om Untung, terima kasih banyak ya sudah hadir ya. siap. Untuk kalian-kalian jangan lupa subscribe dan support channel ini terus berkembang. See you next episode.